Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel 24 ayat 11 sampai 14. Ayat 11 sampai 14. 2 Samuel 24 ayat 11 sampai 14. Kita belajar dari Daud yang dihukum oleh Tuhan. 2 Samuel 24 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu yang sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, pelajaran ini adalah pelajaran lanjutan dari kemarin ya. Tuhan menghukum Daud dengan 3 pilihan hukuman sesuai dengan Ulangan 28. Kenapa? Karena Daud gagal atau mempunyai motivasi yang salah dalam melaksanakan sensus yang Tuhan perintahkan. Daud menyombongkan kekuatan, dia bangga dengan apa yang dimilikinya, yakni 800 tentara orang Israel yang siap berperang dan 500.000 orang-orang Yehuda yang juga siap berperang. Jadi total semuanya adalah 1,3 juta orang. Seharusnya ketika dia menjalankan sensus yang Tuhan perintahkan pada Daud, harusnya Daud mempunyai motivasi mengucap syukur untuk apa yang dia miliki. Sekalipun banyak, sekalipun sedikit, berapapun jumlahnya, Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel melawan musuh-musuh Israel. Tetapi Daud mempunyai motivasi yang salah. Dia bangga, dia sombong dengan apa yang dia miliki, seolah-olah kekuatan militer itu adalah hasil dari binaan Daud, hasil dari apa yang Daud perbuat untuk bangsa Israel. Bapak Ibu, akibatnya adalah Tuhan menghukum Daud. Ada 3 pilihan ya. Akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau kamu dikejar-kejar musuh. Dikatakan yang kedua, 3 bulan lamanya dari lawanmu yang sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan ada 3 hari penyakit sampar di negerimu ya. Itu yang Tuhan perhadapkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hukuman ini amat sangat berat bagi Daud ya. Tetapi Daud tidak bisa menghindar dari ketiga pilihan ini. Dia harus memilih salah satu dari hukuman tersebut ya. Tidak menjadi masalah buat Daud, apapun hukumannya dia siap menerima resikonya, karena di dalam ayat 10 dia menyadari bahwa dia berdosa kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan menghukum dia. Tetapi yang permasalahannya adalah bukan hukuman yang akan diterimanya. Yang masalahnya adalah seperti ayat 14 katakan, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam
tangan manusia. Artinya apapun hukuman yang dijatuhkan kepada Daud dan seluruh bangsa Israel pada saat itu, Bapak Ibu, ya, tidak menjadi masalah sekalipun itu berat. Tetapi masalahnya adalah ketika Daud menjalankan hukuman, Tuhan meninggalkan dia dan dia jatuh ke dalam tangan manusia. Artinya anugerah dan kasih Tuhan tidak ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita, juga mengasihi Daud, mengasihi orang-orang Israel, mengasihi umatnya, mengasihi anaknya, mengasihi orang percaya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, sekalipun kita jatuh, kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Maka yang terjadi, Bapak Ibu, ya, ayat 15, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkannya, maka matilah dari antara bangsa itu dan dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkan, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Ya, 70.000 orang mati seketika oleh karena penyakit sampar selama 3 hari. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun Tuhan memberikan keadilan, tetapi kasih-Nya ada. Tuhan itu adil, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bapak Ibu, mungkin agama lain, kalau kita berdosa, Tuhan itu adil, sesuai dengan hukuman, maka kita akan menuju hukuman kekal, atau dengan kata lain neraka. Itu adil, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang kita sembah namanya Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang adil, tetapi juga Dia kasih, Dia mengasihi kita. Sekalipun kita dihukum Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dan pasti hati Tuhan menyesal dengan apa yang Dia lakukan, hukuman yang Dia lakukan kepada kita. Demikian juga terjadi kepada Daud. Ya, 70.000 orang Israel mati, Bapak Ibu, kena penyakit sampar. Tetapi Tuhan menyesal atas hukuman tersebut. Jadi Bapak Ibu, seperti Daud, apapun hukumannya, apapun resikonya, dia siap hadapi karena dia tahu dia berdosa kepada Tuhan. Tetapi dia tidak ingin Tuhan meninggalkan dia. Dia tidak mau hukuman. Akhirnya dia jatuh ke dalam tangan manusia. Tuhan ada di dalam kehidupan Daud. Dan pada akhirnya kita melihat Daud menyesal. Tuhan menyesal dengan apa yang dilakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita terjatuh, ketika kita berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia akan mengampuni kita. Tetapi apa yang terjadi? Akibat dosa pasti kita akan tanggung. Katakanlah misalnya seperti seorang gadis, dia hamil di luar nikah. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan ampuni semua dosa-dosanya. Tapi akibat dari dosa pasti dia tanggung. Keadaannya hamil, ya, tidak bisa lagi dicegah kehamilan tersebut. Ini resiko terhadap dosa. Tapi apapun yang terjadi dengan gadis tersebut, Tuhan ada di dalam kehidupannya. Tuhan menjagai dia, Tuhan memelihara kehidupan dia. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang adil. Dia mengampuni kita, Dia menyayangi kita. Shalom. Tuhan memberkati.